Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Fani di Kang Firman Kimia Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek baik kaitannya dengan program Merdeka Mengajar PMM ya, aksi nyata yang ketiga. Nah, topik aksi nyata yang ketiga ini cukup berbeda dari yang topik sebelumnya. Topik 3 ini kita merencanakan pembelajaran SMA, SMK atau paket C karena kebetulan saya mengajar di jenjang tingkat SMK. Nanti kita coba pilih mata pelajarannya. Saya di sini mengampu mata pelajaran kimia dan produktif kimia industri. Nah, saya ambil topik yang mau diangkat atau tema yang mau diangkat adalah merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, jadi di kurikulum Merdeka ini kita memang disajikan capaian pembelajaran yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dari capaian pembelajaran tersebut kemudian kita breakdown jadi TP, kemudian dari TP itu kita susun rangkaian pembelajarannya melalui ATP. Nah, karena CP itu kalau di kurikulum sebelumnya kita istilahnya adalah kompetensi dasar, CP itu masih sangat luas, perlu kita analisis terlebih dahulu. Sini yang saya ambil adalah ini ya, dari SMK SN Farmasi, kompetensi keahliannya adalah teknik kimia industri dan mata pelajarannya adalah dasar-dasar teknik kimia industri atau DDTKI. Nah, fase yang kita ambil adalah kelas 10, ini fase E karena memang ini dasarnya yaitu di kelas 10, mencakup dari berbagai macam elemen ya nantinya. Nah, biar kita tahu dulu elemennya itu isinya apa saja, kita pertama kali adalah menganalisis dulu analisis dari capaian pembelajaran tersebut. Nah, ini yang dari pemerintah adanya ini. Kita coba breakdown ke kompetensi yang dituju dari CP, kemudian elemennya. Sedangkan hubungan dan peran elemen dengan kompetensi yang dituju ini nanti hampir sama. Nah, coba kita cek dari kalimatnya ya. Pada akhir fase E itu kelas 10, peserta didik mampu memahami proses bisnis bidang kimia industri secara menyeluruh antara lain dan seterusnya. Kita coba breakdown poin-poinnya apa, kompetensi apa yang ingin dicapai di sini. Kita ambil intinya adalah memahami proses bisnis bidang kimia industri. Nah, karena pengennya adalah memahami, berarti ada elemennya. Elemen itu kayak materinya. Materinya apa? Proses bisnis secara menyeluruh bidang kimia industri. Lanjut. Nah, kemudian ada lagi nih fasenya. Ada lagi CP yang kedua. Peserta didik mampu memahami perkembangan proses produksi pada industri kimia dan seterusnya ini. Jadi ini tuh kita tidak ngarang. Ini tuh sudah ada di di PMM juga ada, di peraturan dari Permendikbud yang terbaru terkait dengan CP ini juga sudah ada semua. Kita ambil berarti kompetensi yang dituju adalah memahami perkembangan teknologi dunia kerja dan isu. Ngambil ini dari mana? Dari kalimat ini, memahami perkembangan. Nah, memahami perkembangan materinya apa? Oh, materinya adalah ini elemen yang kita sebutnya elemen. Ada perkembangan teknologi kerja dan isu global kimia industri. Kemudian untuk CP selanjutnya adalah memahami proses kewirausahaan, berarti kita ambil kompetensinya berarti nantinya ini. Nah, kalau kita breakdown lagi materinya berarti ini. Nah, yang sebelah kanan ini apa nih? Ada tulisannya, kita ambil satu contoh aja. Elemen CP merupakan gambaran menyeluruh yang ingin dicapai oleh peserta didik. Jadi dengan memahami elemen CP, maka diharapkan peserta didik menguasai kompetensi yang bersyaratkan. Jadi artinya ini tuh hanya penjelasan dari ini. Jadi ketika kita ngomongin, oh ternyata CP ini mengarah pengennya ke arah sini, ya memahami ini. Berarti otomatis kan ada hubungannya dong. Ya apa yang mau dicapai, materi apa saja yang ada di dalamnya. Lah ini kita lihat di elemen, sehingga nanti akhirnya connect gitu. Nah, untuk di DDTKI ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Dengan cara yang sama seperti itu kita breakdown ke arah sini. Pahami teknik dasar proses produksi kimia industri, ini diambil dari sini. Oh, berarti ada ini. Terus ini menerapkan K3LH dan budaya kerja industri. Oh, ini berarti menerapkan budaya LH dan seterusnya. Nah, poin-poin elemennya ini adalah keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Kemudian di sini ada, nah ini juga kaitannya dengan apa nih? Kimia organik dasar dan anorganik. Oh, ini memahami kimia organik dasar.
Nah, ini nanti masuknya di dasar kimia. Dasar kimia itu nanti ada meliputi kimia organik, ada apa saja nih materinya. Ini nanti kita bisa breakdown lagi kalau di tujuan pembelajarannya, kaitannya dengan materinya yang mau diambil apa. Oh, ada larutan standar, reaksi kimia, stoikiometri. Jadi ini masih gambaran utuh yang besar. Untuk yang selanjutnya adalah nih pengenalan mikrobiologi. Oh, ini berarti masuk ke dasar mikrobiologi. Ini peralatan dasar lab dan analisis dasar lab. Oh, berarti ini masuknya teknik dasar pekerjaan laboratorium. Jadi tidak berbeda kalau kita amati dengan yang kurikulum sebelumnya, sebenarnya sama, cuma kurikulum yang sebelumnya itu sudah di breakdown langsung. Ada TPL gitu ya, teknik dasar pekerjaan lab, ada dasar mikrobiologi, ada kimia dasar, itu sebenarnya sudah ada K3LH juga sudah ada. Cuma kalau ini guru diberikan kebebasan untuk membreakdownnya secara mandiri gitu ya, istilahnya merdeka. Itu berarti artinya kita bisa mengembangkan materinya, yang penting ada garis besarnya yang ditunjukkan di CP itu, kita breakdownnya dari sini ke sini, sehingga akhirnya guru juga memahami proses pengambilan, kenapa kok materinya jadi ini lah, asalnya dari sini. Nah, kemudian selanjutnya kita mencoba merumuskan tujuan pembelajaran atau TP ya. Sebelum masuk ke ATP, goalnya nanti ATP, tapi pertama kita merumuskan dulu yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, karena kita tadi sudah mempunyai gambaran bahwa di CP itu tadi ada kompetensi yang dituju itu apa, kemudian sama satunya lagi adalah materi-materinya apa saja, maka akan mempermudah kita dalam mengisi ini. Ini kan yang diminta di aksi nyatanya ini, seperti contoh yang sudah disebutkan di dalam PMM. Nah, jadi dari CP diturunkan konten, topik, materinya apa, kompetensinya apa, terus rumusan tujuan pembelajarannya apa. Sebenarnya kalau lihat dari video-video yang ada di PMM-nya, ya sebenarnya ini doang yang kita mau ulas gitu ya. Cuma untuk memahaminya kita analisis dari mulai analisis yang tadi dulu. Oke, kita ambil satu contoh ya, nanti ke bawahnya sama. Pada fase ASRC nanti sama, terus kontennya apa saja. Nah, ini udah mulai kita membreakdownnya ke dalam materi-materi yang lebih sempit. Tadi kan masih global ya di atas itu tadi ya. Nah, ini kita breakdown lagi. Oh, perancangan produk, mata rantai pasok, logistik, proses industri. Dari mana ini? Ya dari sini. Cuma kita coba membreakdownnya lagi. Peralatan produksi, pengelolaan sumber daya manusia dan kearifan lokal ini. Nah, karena tadi kompetensi di atas kan kita udah membreakdown tuh, memahami ini. Nah, kita jabarkan lagi ke dalam kompetensi-kompetensi yang lebih sempit, lebih spesifik. Contohnya memahami proses perancangan produk. Nah, terus bagaimana untuk membuat rumusan tujuan pembelajarannya? Seperti biasa, yang namanya tujuan pembelajaran itu harus mengandung ABCD ya, audience, behavior, condition, sama degree. Audiensnya siapa? Audiensnya peserta didik. Peserta didik memahami proses bidang kimia secara menyeluruh. Oke. Behaviornya ngapain? Oh, kita memahami gitu ya. Kemudian condition, dengan cara apa? Mungkin cara diskusi dan seterusnya. Kemudian kalau degree-nya berarti ada sesuai dengan panduan atau sesuai dengan SOP gitu ya. Cuma ini karena baru rumusan, nanti akan kita turunkan lagi di bawahnya ya. Ya, ini untuk melihat gambarannya dulu. Oh, dari sini kita break jadinya 6. Kok bisa jadi 6? Oke, kita coba cek satu-satu ya. Padahal cuma 4. 1. Memahami proses perancangan produk, memahami proses mata rantai pasok, supply chain and demand gitu ya. Kemudian memahami proses, nah ini kan ada logistik, proses produksi pada industri. Seperti biasa, kalau dalam satu kompetensi itu mengandung beberapa komponen lain yang bisa secara spesifik, maka kita harus breakdownnya lagi dalam satu-satu seperti ini. Oh, logistik, produksi, sehingga nantinya dalam pengukuran asesmennya terakhir pun akhirnya bisa tercapai dengan baik, karena kita bisa membreakdownnya per komponennya lagi nih ya. Seperti itu mungkin saya Nah, cara yang sama kita juga coba membreakdown yang lain ini semuanya dari beberapa CP itu, kemudian kita coba breakdown satu-satu. Nih, ada misalnya memahami profesi dan kewirausahaan. Tadi kan sudah kita ambil profil dan kewirausahaan. Ini satu paket ini ya. Tapi kemudian kalau kita breakdown lagi ke tujuannya, ini saya ngambil beberapa. Oh, ini agak ini ya, peserta mau memahami ini salah ini karena
ini harusnya di bawahnya ini. Memahami proses di bidang industri kimia dan profil kewirausahaan bidang kimia, kemudian melaksanakan simulasi proyek kewirausahaan bidang industri kimia. Ini sebenarnya breakdown ini dari mana ya? Breakdown dari kompetensi yang diinginkan ini. Kemudian yang selanjutnya ini peserta didik memahami teknik dasar proses industri kimia melalui pengenalan singkat dan peralatan proses produksi. Nah, karena ini tuh sebenarnya apa ya, dasar-dasarnya dari teknik kimia sama dasar mikrobiologi, tapi sifatnya hanya pengenalan. Jadi sini saya hanya ngambil beberapa komponen aja, dua ini, tapi sifatnya hanya mengenalkan dulu. Karena nanti akan di bawahnya lagi itu ada CP yang ternyata lebih mendalam lagi kaitannya dengan dasar teknik kimia dan dasar mikrobiologi. Kita coba cek nanti ya. Nah, ini kita lihat, oh ini kaitannya dengan K3LH dan budaya kerja industri. Kalau kita breakdown lagi lebih detail, oh ternyata ada K3 praktek industri kerja yang aman, bahaya, kemudian tempat kerja, prosedur-prosedur keadaan darurat. Kemudian kalau di SMK memang ada ini penerapan budaya kerja industri, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin ini ya. Kemudian pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, karena ini ada di sini. Kemudian pengolahan limbah B3 dan non B3 serta menggunakan material MSDS. Nah, ini kemudian kita masukkan jadikan sebagai tujuan ya. Peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri antara lain ini. Kemudian selanjutnya ini masuk ke kimia dasar, ini ada memahami kimia organik. Berarti ada kimia organik dasar, kimia non-organik dasar. Nah, meliputi apa saja? Lautan standar, reaksi kimia, stoikiometri, laju dan kesetimbangan. Cuma ini peserta ini masih masih terlalu luas juga karena nih harusnya dipotong satu-satu nih ya. Jadi memahami kimia organik dasar meliputi tata nama ya, berarti meliputi apa saja tata nama senyawa, kemudian nanti isomer, kemudian nanti reaksi dasar kimia hidrokarbon, alkohol, karboksilat dan seterusnya. Jadi nah ini di bawahnya sudah ya, tapi di atasnya belum nih. Di atasnya ini karena ini mungkin ya. Dasar pembuatan larutan standar memang sudah tadi ada pembuatan larutan standar. Dasar reaksi kimia ada, stoikiometri ada, satu persatu kita breakdown materinya. Sehingga otomatis nanti tujuannya itu ya sudah langsung ngarah nanti mau diukur yang mana. Ini selanjutnya fase ini bukan fase ini CP yang selanjutnya tentang mikrobiologi nih ada 4. Kita breakdown lagi nih jadi ada 7 ini. Peserta didik mampu mengambil biologi karena namanya kita ini kan berarti harus dari dasar menuju ke yang lebih luas. Jadi artinya dari yang dasarnya dulu menuju ke level yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian, nah ini tadi yang sudah saya sebutkan di atas tadi kan ada tentang mikrobiologi. Nah ini dibahas lagi tapi mikrobiologi tapi lebih detail. Jadi di atas sifatnya hanya pengenalan saja menurut kami. Kemudian selanjutnya adalah memahami peralatan dasar laboratorium dan analisis dasar. Ini kalau materi dulu itu TDPL ya ini ya sama AKD. Ya ini kita mulai breakdown lagi ke lebih dasarnya lagi. Nah kemudian setelah kita udah membuat tujuan pembelajaran, kita mencoba menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah ini angka-angka ini dapat dari mana? Ini kan tadi di atas sudah saya tuliskan 1, 2, 3 CP1.1 tujuannya ini kan ya. CP12 itu berarti artinya CP1 tujuan yang kedua, CP2 tujuan ketiga dan seterusnya. Kenapa saya buat seperti ini? Oh ini artinya dalam satu rangkaian pembelajaran ini ya. Kemudian langkah selanjutnya, oh ini beda pembelajaran lagi, lanjut beda pembelajaran lagi, kemudian thread masuk dalam satu pembelajaran lagi. Ini tujuan yang kedua. Oh berarti total CP nya itu kita punya 7, tapi di breakdown dari beberapa tujuan kan. Tadi tujuannya ada banyak. Nih 2.3, 2.2 diajarkan bersamaan, 2.4, 2.5 bersamaan, terus lanjut ke 2.6, 2.7. Nah untuk apa kita harus membuat alur tujuan pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran itu sebagai bentuk kita sudah tahu nih rancangannya, kita sudah tahu nih materinya. Tapi beberapa materi kan itu secara berurutan disusun ya. Berurutan belum tentu
itu sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Kita bisa menyesuaikan mana dulu yang diajarkan, mana dulu yang mungkin ini belum bisa ngerjain tujuan pembelajaran yang ini. Misalnya ya, kita masuk ke reaksi kimia belum bisa kalau belum dapat jenis-jenis senyawanya gitu. Atau mungkin gini, kita mau titrasi asam basa tapi ternyata pembuatan larutannya belum, maka harus pembuatan larutan dulu baru titrasi dan seterusnya, sehingga nanti akhirnya runtut. Dan ini diberi kebebasan, artinya kita bebas untuk memindah-mindah itu, sehingga muncullah ATP ini. Jadi gagasan ATP itu sebenarnya adalah penyesuaian urutan dalam kita mengerjakannya di kelas, mengajarkannya di kelas, sehingga nantinya harapannya disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Nah, kemudian setelah sudah sampai ke ATP, sekarang kita coba membuat rencana penilaiannya ini ya, sama metode pembelajaran yang memungkinkan. Saya ambil dari elemen CP, tujuan, metode pembelajaran, rencana. Oke. Elemennya jelas, elemen itu berarti materinya ya, materinya apa, dari CP ini tujuan pembelajarannya apa, ini sudah ada, jadi ngambil dari atas saja. Nah, yang perlu kita rencanakan adalah sebelah kanan ini. Metode pembelajaran seperti apa yang memungkinkan? Ada observasi, diskusi, presentasi gitu ya. Metode. Modelnya ya pastinya kita nanti bisa menyesuaikan lagi, ini harusnya sesuai dengan model juga, cuma ini baru metode saja ya. Kemudian rencana asesmennya apa? Karena kita sudah punya tujuan, berarti bisa dong kita rencanakan untuk asesmennya. Ini ada asesmen diagnostik sebagai tes awal, observasi sikap jelas, mengamati sikap siswa, lembar pengamatan performa diskusi, ini kalau mau diskusi, tes diagnostik lagi, ini enggak, ini harusnya tipe ini ya, tes formatif itu berarti nanti ada semacam kayak ulangan harian gitu. Hampir sama ke bawah seperti itu. Nah, ini ada yang beda mungkin. Ini kalau kita lihat ternyata di sini ada yang ini masih sama. Ini menarik nih ya. Untuk K3LH ini ada observasi, diskusi, praktikum gitu ya. Proyek pembuatan poster budaya kerja positif. Lah ini kita memunculkan di sini rencananya ada proyek. Kita membuat, anak-anak diminta untuk membuat poster kaitannya dengan budaya kerja ya, budaya kerja, tentang bahaya kerja boleh, tentang budaya kerja positif boleh. Nah, ini ada berarti otomatis penilaian pun muncul lagi. Selain yang tadi di atas ada lembar pengamatan, ternyata di sini juga ada rubrik penilaian proses dan produk proyek ya. Ini kaitannya dengan proyeknya. Terus lembar pengamatan performa presentasi, karena ini nanti presentasi. Ini harusnya tambah satu lagi nih, kaitannya dengan lembar observasi praktikum ya, karena kan dia praktek. Kemudian ini untuk yang kimia dasarnya ada diskusi, praktikum pembuatan larutan standar, praktikum faktor laju. Ini berarti ada lembar pengamatan praktikum. Nah, ini ada praktikum. Ini harusnya di atas juga ada, karena kan di atas juga ada praktikumnya. Nah, ini ada praktikum mikrobio juga sama, praktikum sterilisasi alat, praktikum isolasi dan inokulasi mikroorganisme. Ini diambil dari mana ya? Diambil dari materinya ini. Mau dipraktikumkan apa? Karena memang kita juga harus menyadari bahwa SMK itu kan katakanlah dituntut untuk bisa outputnya itu adalah kerja ya, berarti otomatis harus mampu, keterampilannya memang benar-benar diuji kalau anak-anak SMK, sehingga praktikumnya pasti lebih banyak. Ada pengamatan praktikum. Kemudian yang terakhir DPL juga ada ini ya, memahami peralatan dasar laboratorium, analisis hasil laboratorium. Nah, ini praktikum penggunaan alat dasar laboratorium, praktikum analisis kualitatif. Nah, ini apa nanti? Nah, ini sebenarnya banyak. Kalau kualitatif berarti nanti sifatnya adalah uji organoleptik, uji kation anion, itu bisa masuk ke sini. Sedangkan untuk kuantitatifnya apa? Kalau kami di tempat kami biasanya kuantitatifnya itu berupa titrasi ya, pembuatan larutan, titrasi asam basa, asidimetri, alkalimetri, permanganometri, iodometri, iodimetri, kompleksometri. Ya, jadi rangkaian titrasi itu kita lakukan semua, tapi sini masih tertulisnya analisis kuantitatif.
Nah, terus pengamatannya apa ya? Tesnya apa? Sama, hampir sama, cuma ada praktikumnya saja. Tes formatif ini berarti ada ulangan. Nah, begitulah hasil kerja kami dari tim Teknik Kimia Industri SMK Yayasan Farmasi Semarang dalam upaya apa ya? Ini kan diskusi ini berjalan terus-menerus kaitannya dengan persiapan dalam penyusunan materi-materi yang kurikulum merdeka ini. Nah, ini juga bisa menjadikan gambaran untuk Bapak Ibu semuanya ketika akan menyusun aksi nyata kaitannya topik 3 ini. Merumuskan ATP dan tujuan pembelajaran, tapi nggak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan teknik kimia industri yang lain bisa memberikan saran atau masukan kaitannya dengan hasil breakdown dari CP ke ATP, CP ke TP dan ke ATP yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa buat jadikan gambaran, dan sukses selalu teknik kimia industri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.